Halo teman-teman Kicica, bertemu lagi dengan Bunia. Kali ini Bunia mau membacakan cerita yang ada di majalah Bobo. Nah, ini majalah yang Bunia baca sejak kecil. Cerita-ceritanya selalu menarik. Kali ini Bunia pilihkan cerita atau dongeng tentang sepatu ajaib. Nah, kita lihat ya. Sepatu ajaib. Dahulu kala ada raksasa yang suka mengamuk. Namanya Dum Dum. Kalau melangkah, hentakan kakinya di tanah memang berbunyi dum dum. Raksasa ini besar sekali, teman-teman. Dan Dum Dum bukanlah raksasa yang baik. Ia selalu menakut-nakuti penduduk desa dan menginjak rumah-rumah mereka. Wah, kasihan sekali ya penduduk desa ya. Rumahnya hancur diinjak-injak oleh Dum Dum. Banyak kesatria pemberani yang membawa senjata dan bertarung dengan raksasa itu. Tapi semuanya kalah, teman-teman. Belum ada kesatria atau jagoan di desa itu yang bisa mengalahkan raksasa Dumdum. Dumdum hanya tertawa saat melawan mereka. Aku akan mengalahkanmu, katanya. Dan Dumdum selalu berhasil melempar para kesatria itu ke kolam bebek. Bagaimana ini? Kesatria-kesatria tidak bisa melawan Dumdum. Para kesatria itu lalu pergi ke desa para kurcaci untuk minta pertolongan. Kami tidak kuat melawan raksasa Dumdum, kata para kesatria pada para kurcaci. Padahal raksasa Dumdum itu semakin membuat penduduk banyak yang menderita, katanya gitu. Itu sebabnya kami datang meminta bantuan dari desa kurcaci ini. Mereka minta bantuan kepada para kurcaci. Nah, pada saat itulah muncul kurcaci yang periang. Namanya Tupa. Tupa adalah kurcaci pembuat sepatu, teman-teman. Nah, dia bilang, Tupa ini anaknya kecil dan manis sekali. Suaranya juga kecil. Katanya, aku tahu kok cara mengalahkan raksasa Dumdum. Katanya gitu. Sayangnya para kesatria dan kurcaci lain meremehkan Tupa. Mana mungkin kamu bisa? Kamu kan kecil, sana pergi-pergi. Tupa pun pergi. Tapi Tupa tidak sakit hati walau ditertawakan dan diremehkan teman-temannya. Dia tetap bertekad untuk menolong warga desa. Malam itu, Tupa bekerja di bengkelnya. Ia membuat sepasang sepatu ajaib. Nah, sepatu itu terbuat dari kulit yang kuat dan diberi sayap putih dari bulu-bulu angsa ajaib. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan Tupa ya dengan sepatu ajaib ini? Nah, besok paginya kurcaci Tupa berangkat ke desa manusia tanpa diketahui teman-temannya. Ia menemui raksasa Dumdum yang sedang menginjak-injak rumah penduduk. Waduh, lalu dia berteriak, "Hei Dumdum, jangan cuma berani menginjak rumah-rumah. Nih, lawan aku," kata Tupa dengan berani. Raksasa Dumdum terkejut. Siapa itu yang berani-berani menantangku? Katanya begitu. Aku di sini. Kemudian raksasa Dumdum melihat ke bawah. Kau makhluk kecil berani menantang aku, katanya gitu. Nah, lalu Tupa melesat terbang tinggi ke udara dengan sepatu ajaibnya. Ia membawa bulu angsa yang ajaib. Raksasa itu tertawa geli karena ia tidak tahan digelitik. Jadi Tupa terbang menggelitik hidung raksasa itu. Kemudian dia terbang lagi menggelitik bagian tubuhnya yang lain. Sampai-sampai raksasa Dumdum kelelahan. Dia tertawa terpingkal-pingkal, akhirnya kelelahan dan menangis. Lalu raksasa Dumdum pun memohon kepada Tupa, mohon berhentilah, aku mohon berhentilah, jangan kelitiki aku lagi, aku sudah lelah, katanya begitu. Dia menangis berguling-guling, ia minta dihentikan.
dan ia berjanji tidak akan melakukan kekacauan lagi. Nah, akhirnya sejak saat itu teman-teman Tupa juga meminta maaf pada Tupa dan tidak meremehkan Tupa lagi. Mereka tidak menyangka kalau Tupa, si pembuat sepatu yang sederhana, ternyata sangat hebat. Kini raksasa Dumdum juga menjadi baik. Ia berteman dengan manusia dan kurcaci. Dumdum membantu warga desa manusia memperbaiki rumah-rumahnya yang rusak. Warga desa juga sangat gembira. Dan Dumdum ternyata juga gembira. Kata dia, wah asik juga ya menjadi raksasa yang baik karena aku punya banyak teman, katanya begitu. Jadi ia pun mengundang warga desa manusia dan kurcaci untuk berpesta di rumahnya. Demikian cerita tentang sepatu ajaib, raksasa Dumdum dan Tupa. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.